Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, damai, sejahtera selalu bagi kita semua, khususnya wilayah Nusantara, wilayah Indonesia, bahkan mancanegara dan dunia. Bahagia sekali kali ini kita bisa berjumpa kembali bersama saya, Rama Suryantara Abraham. Salam rahayu ingkang kinasih, sampurasun, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya. Hari ini tepatnya Jumat tanggal 2 Juni 2023. Karena malam ini tepatnya di hari spesial yang siang kemarin tanggal 1 Juni masuk dalam kelahiran Pancasila. Sebagai kesakralan di malam hari ini saya sampaikan program spesial khususnya bisa membangkitkan jiwa kita yang telah tertidur pulas, jiwa kita yang akan dilahirkan kembali untuk bisa menjadi sesuatu yang terindah dalam hidup ini, yaitu keberhasilan dalam hidup atau kesuksesan dalam hidup Anda. Kita membawa sebuah contoh prestasi yang sungguh luar biasa bersama sosok dia. Dia adalah seorang perempuan yang bernama Mary Isa. Mary Isa sejak lahirnya sangat tragis karena didera sakit yang tak kunjung sembuh hingga mulai usia kecil 7 tahun menuju ke usia 25 tahun didampingi oleh keluarga atau tantenya. Karena Mary Isa hidup saat ini sangat mandiri. Beliau berjualan pastel tiap hari hingga berlapis debu kehidupannya di pinggir jalan. Dia harus membuat kehidupan ini mandiri menuju kemerdekaan sesungguhnya tanpa didampingi seorang laki-laki atau pengayom setia dalam hidupnya. Dia berkaca dan selalu berkata dalam hati dan mengucapkan diri, hanya Allah, hanya Tuhan yang bisa memberikan kehidupan ini. Maka saya sebagai pendamping Mary untuk spirit dalam kajian di YouTube, karena Mary ingin menjadi YouTuber dunia. Alangkah indahnya dalam proses ini beberapa bulan saya Romo sudah membantu Mary untuk bisa membuat akses tujuannya untuk membuka link dalam YouTube. Dan akhirnya Mary banyak sekali yang mencintai bahkan seluruh dunia. Mary Isa telah berhasil. Kenapa saya bilang berhasil? Banyak sekali yang memberikan sumbangsi, baik material, baik support dukungan, dan banyak juga orang-orang yang bertanya tentang sebuah proses kehidupan Mary. Katanya, kok mampu saya kepingin jadi artis, saya pengen jadi artis YouTuber ini terkenal di seluruh dunia. Makna kehidupan, dan ini real dan nyata. Dalam proses perjalanannya Mary bertemu saya, Mary sedang mencari seseorang yang bisa membantu untuk membuat YouTube. Akhirnya saya, Rama Suryantara Brahmana, yang dulu pernah menjadi seorang leadership di dalam IT program perfilman dan juga sutradara dan juga produser, ini sekarang mulai mencoba untuk mengakses kegiatan Mary untuk masuk di dunia YouTuber. Akankah indahnya dalam perjalanan spiritual ini, spirit mental dan intelektual dalam berpikir, karena spirit adalah ruh dan intelektual dalam berpikir kita padukan antara rasa itu sendiri, maka terjadilah proses kami dan Mary menjadi ikatan keluarga walaupun tidak sedarah. Dalam proses kehidupan ini, Mary menggugah jiwa-jiwa, keinginan-keinginan masyarakat kebanyakan untuk bisa
menerima akal budi yang sehat, akal budi yang luhur untuk hidup lebih baik dengan cara sederhana dan mampu dan tidak bermalas-malasan. Karena sebenarnya semua hakikinya dalam hidup ini kita yang mengawali, maka kita yang mengakhiri. Artinya apa? Setiap problem kehidupan, setiap masalah dalam hidup ini itu dari diri kita. Karena dalam sosial budaya, setiap waktu perubahan wilayah, perubahan sosial budaya, ini kita sebagai manusia harus mengikuti. Maka mulai dari negara maju Amerika, negara didaya, kita melihat bahwa negara kita adalah negara yang berkembang, sebuah perpaduan yang cukup unik karena seperti langit dan bumi. Percepatan sosial budaya dan sebuah perubahan membuat simbiosis mutualis untuk bisa berperan serta jiwa akal sehat kita untuk segera berpikir, untuk terus mengkaji, mempelajari ilmu-ilmu yang manfaat. Akankah dalam jiwa ini mampu menerima percepatan itu? Wahai saudara, kami terus bisa memberikan satu wawasan dengan makna kehidupan. Karena sebenarnya ilmu yang bisa memberikan di jiwa kita, di hati kita, itu sungguh-sungguh sangat bermanfaat. Karena hidup ini tidak harus kita berlebih atau mengagungkan sebuah kekayaan itu, tapi kita harus sederhana. Dengan kesadaran diri, kesederhanaan itu, ketulusan itu, keikhlasan itu akan membentuk karakter kita lebih baik dari orang kebanyakan. Maka kita harus wajib memberikan sebuah pelajaran diri untuk bisa mengkaca, melihat, dan mendengar. Seandainya kita, saya, Anda semuanya di sini yang mendengarkan dan melihat YouTube ini adalah sebuah wawasan yang sangat luar biasa. Kenapa? Seandainya kita diciptakan buta atau tuli, maka kita tidak akan bisa mendapatkan input dari ilmu alam yang Anda lihat, yang Anda dengar. Maka bersyukurlah kalau kita sudah bisa melihat dan mendengar. Apalagi struktur tubuh kita dari awal sebuah sel yang terbentuk dengan nutrisi menjadi sebuah karakter untuk bisa membentuk organ-organ tubuh kita dan terus bersimbiosis mutualis menjadi sebuah karakter manusia. Maka kita akan kembali dalam kelahiran itu sendiri, bahwa kita semuanya ini tercipta dari sebuah kekuatan yang besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam ini sudah terbentuk, maka kita harus melihat bagaimana kinerja atau peradaban dalam hidup ini, seperti matahari, seperti bulan, seperti planet-planet lain, seperti air dari bumi, seperti tumbuhan, dan berisi binatang-binatang dan juga makhluk Allah lainnya. Khususnya kita manusia sebagai makhluk yang berakal mulia, pandai-pandailah berpikir. Jika kita sudah menjadi tokoh, menjadikan diri kita menjadi penokohan diri atau tokoh masyarakat, hendaknya ajarkan diri ini untuk bisa berbicara lebih baik, lemah lembut, intelektual, dan juga dedikasi dalam pengajaran apapun yang dibentuk dari diri kita untuk orang lain, untuk lebih bermanfaat. Jika kita masih tetap menjadi tokoh, tapi kita tetap ada sebuah kesalahan dari orang lain, maka itu semua kembali kepada diri kita. Karena alam ini akan membutuhkan keseimbangan. Lambat launnya atau lama prosesnya itu terserah. Pada saat alam itu sudah bisa memberikan titik zero, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita berbuat akan kembali kepada diri itu untuk memberikan keseimbangan. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan takut. Karena hidup ada 3 hal. Bagaimana kita bisa hidup? Harus makan. Bagaimana kalau kita harus makan? Harus melakukan proses kegiatan, pekerjaan, menanam tumbuh-tumbuhan, atau berproses
dalam diri kita, yang di desa, yang di kota, yang dimanapun. Ini ingin memberikan satu kompensasi kepada hidup ini, supaya raga dan tubuh ini tetap mendapatkan subsidi makanan. Maka dari itu jangan bermalas-malasan, bekerja sesuai bidang masing-masing dan memberikan wacana-wacana baik untuk generasi terah, anak generasi cucu kita, masa depan, hingga besarnya sewilayah, hingga dunia. Maka ajarkan diri ini kepada diri kita dan ajarkan kepada alam, kepada manusia yang lainnya untuk berbagi ilmu yang baik. Sabar, ikhlas, inti karunia hati, luhurnya amalan sejati. Tulus, tidak pendendam, tidak marah, jangan emosi, karena akan membakar semua itu, menjadi diri kita sakit, meninggal dunia, atau kecelakaan. Inilah alam. Maka dari itu berhati-hatilah dalam berdiskusi, berkata-kata, karena alam terus memberikan satu nilai kepada hidup ini sebagai manusia ini untuk bisa selamat dunia akhirat. Dalam kehidupan Mary, kita kembali dalam cerita Mary, ini memberikan makna dalam kehidupan manusia atau semua sahabat sedunia. Untuk itu, rencana-rencana besar yang kami angkat nantinya, kami juga akan membuat Yayasan Agung Budi Pekerti Luhur untuk bisa mengajarkan anak-anak sedunia berbakti kepada orang tua. Karena di zaman sekarang, hilangnya akal budi sebagai percontohan masyarakat, peran serta tokoh-tokoh orang-orang yang terpilih, diakui atau mengakui diri, kadang bisa melukai perasaan hati orang lain. Stop. Janganlah. Mari kita berdiskusi dengan baik, ajarkan dengan baik, lemah lembut, gampang mengalah. Karena sesuatu yang seperti air ini akan bisa ditempatkan di lahan manapun. Dalam konsep makna kehidupan di dalam YouTube Mary, Kreator Mary, luar biasa. Ucapan terima kasih kepada segenap seluruh keluarga netizen yang sudah bersumbangsi dalam konten Kreator Mary Ihsan. Saya Romo Rama Suryantara Brahmana mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para netizen yang sudah bersumbangsi kepada kontennya Mary Ihsan. Seperti ini yang kami sampaikan dengan sederhana. Disaksikan langsung malam hari ini 2 Juni 2023 sebagai kelahiran Pancasila, memberikan makna kehidupan kita untuk terus maju, karena NKRI selalu di hati dan harga selalu mati. Kami dari Indonesia memberikan wacana kebanggaan, karena dalam kehidupan sebenarnya cukup dengan memberikan wacana, kalau bisa senyuman, kebahagiaan, dan literasi konsep-konsep sistem dan aturan kehidupan, tata cara kehidupan yang baik untuk bisa menata hidup ini. Wahai saudaraku, jika kita sudah diciptakan dan dihadirkan di bumi, tugas kita adalah memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika ada saudara-saudara kita yang masih di samping kita atau keluarga-keluarga kita yang dikenal atau tidak dikenal, mari kita mencoba untuk memberikan kasih sayang. Kenapa? Saat ini dunia ini sudah berubah, banyak peperangan, saling menghujat, saling membunuh, maka terjadilah kacau balau di dunia ini. Seandainya kita hidup ini tidak bersama orang lain, hidup sendiri di sebuah hutan belantara atau di atas gunung, kesulitan dalam hidup ini. Maka jika ada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita dari negara tetangga manapun, mari kita berbagi rasa, karena perasaan itu indah. Kalau kita benar-benar memiliki akal budi yang baik, maka curahkan, berikanlah kasih sayang itu, siapapun itu. Karena kajian dalam hidup ini, kita butuh mereka. Konsep sebuah sejarah yang tak pernah hilang, seperti kata seorang tokoh besar di zaman dulu kala, yaitu Sri Aji Joyoboyo, bermakna Sri adalah rezeki, Aji adalah kekuatan, demokrasi dalam hidup ini, spirit dalam hidup ini. Karena Aji adalah toto bicaranya, toto perilakunya, toto busananya, memberikan 3 hal. Karena Joyo adalah kejayaan, Joyo, Jaya, kejayaan. Boyo adalah bondo,
yang membawa nyowo, artinya bondo dan nyowo. Sri Aji Joyoboyo, seseorang mendapatkan keagungan, kewahyuan, Sri Rejeki, Jo Kamulyo, Aji, Toto Laku, Toto Bicara, Toto Busono. Seseorang yang mempunyai kemampuan diri, yang memiliki wawasan besar, memberikan sistem dan aturan yang real dan nyata, memberikan ajaran-ajaran budi pekerti. Saudaraku, Sri Aji Joyoboyo adalah makna Sri adalah rezeki yang pantas, Aji Toto Bicara, Toto Perilaku, Toto Busana sesuai dengan prosesnya. Joyo adalah kejayaan, Boyo artinya bondo dan nyowo. Artinya bondo berarti seseorang yang terikat. Kalau orang terikat bagaimana melepaskannya? Berarti memiliki ilmu. Nah, belajar ilmu yang manfaat untuk bisa memberikan hidup ini lebih baik, untuk bisa memberikan percontohan baik. Nyowo, bondo dan nyowo. Nyowo adalah semua ikatan dalam kehidupan ini, nyawa taruhannya untuk orang-orang yang mencari ilmu. Jadi harus tirakat, puasa, berproses diri seperti emas. Dari awal akan diproses, ditempa, dikasih bakaran api untuk bisa menjadi emas keemasan. Sri Aji Joyoboyo, seseorang yang mendapatkan kewahyuan dan rezeki yang pantas dari keilmuan itu tersebut untuk memberikan kejayaan dalam kehidupannya yang bermanfaat dengan bondo dan nyowo. Sesuatu yang sangat sulit, tapi di situ diproses dengan kejayaan Sri Aji Joyoboyo. Saudaraku, dengan konsep-konsep yang indah nanti, maka saya, Romo Rama Suryantara, akan membuat Yayasan Agung Budi Pekerti yang mana akan bisa bersinergi bersama kawan-kawan. Barangkali ada yang ingin menyumbangsi dalam proses ini untuk bisa berbagi, kita selamatkan generasi anak bangsa dan anak dunia. Karena yang manfaat dalam ilmu-ilmu ini bisa menyelamatkan generasi masa depan. Yayasan kami yang bernama Yayasan Agung Budi Pekerti Luhur. Mari kita suarakan, kita sonarkan ke seluruh penjuru dunia. Baiklah saudaraku, terima kasih atas perhatiannya. Saya Romo Rama Suryantara Brahmana, mohon pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera, sampurasun, salam rahayu, dan Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sampai jumpa dalam proses kehidupan yang baru, kelahiran baru di tanggal 2 Juni 2023. Berikan kelahiran jiwa baru untuk bisa lebih manfaat lagi. Gajah mati meninggalkan gading, gagasan besar yang luas untuk menjadikan peninggalan gambaran dinding.